medan magnet yang dihasilkan akan menarik silinder besi di dalamnya untuk masuk. Oke. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel LifeTech. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang solenoid door lock, sekaligus melanjutkan video sebelumnya tentang RFID. Jadi ini bagian penerapannya lah ya teman-teman ya. Kita akan mengaktifkan door lock ini saat kartu kita tempelkan ke modul RFID. Oke. Nah, bentuk dari solenoid door lock itu seperti ini. Ini bentuk yang besarnya ya teman-teman ya. Di pasaran juga ada jual yang kecil. Nah, ini ada bercak-bercak karena ini bekas project ya teman-teman ya. Jadi saya ambil untuk kebutuhan tutorial ini. Kalau kita buka, kita dapat melihat kumparan solenoid di dalamnya teman-teman. Kumparan ini menghasilkan medan magnet ya teman-teman ya saat dialiri listrik. Nah, medan magnet yang dihasilkan akan menarik silinder besi di dalamnya untuk masuk. Oke, jadi ini akan masuk ketika solenoid ini dialiri listrik. Oke. Nah, jika aliran listriknya diputus, maka silinder besi ini akan kembali ke posisi semula karena terdapat pegas ya di dalamnya ya teman-teman. Nah, oke. Solenoid door lock ini bekerja pada tegangan 12 volt. Jadi kita perlu sumber tegangan dari luar karena Arduino hanya mengoutputkan maksimal 5 volt saja. Nah, saya akan menggunakan relay ya teman-teman ya untuk mengatasi masalah ini. Bagi teman-teman yang tidak tahu apa itu relay, silakan cek video-video saya di playlist belajar Arduino bagi pemula di channel LifeTech ini. Saya sudah membahas di sana semuanya. Mari kita langsung ke perakitannya ya teman-teman. Skema bisa teman-teman download di kolom deskripsi ya. Oke, kita sudah selesai merakit. Sekarang kita akan ke bagian coding. Coding yang kita pakai masih sebagian besar sama dengan video sebelumnya. Paling kita ubah dan tambahkan sedikit saja ya teman-teman ya, karena kita menggunakan relay di sini. Oke, ini codingan kita sebelumnya ya teman-teman ya, di video sebelumnya. Nah, karena kita menambahkan relay tadi, maka di sini kita buat satu variabel, yaitu relay. Tadi saya colokkan di pin 3. Oke, dan kita juga harus buat variabel boolean untuk mengubah ininya ya teman-teman ya, status dari relaynya. Karena relay ini terbalik. Untuk lebih jelas tonton video tentang relay ya teman-teman ya. Jadi on, saya buat sebagai low. Off, saya buat sebagai high. Oke. Kemudian di pin mode, kita set relay sebagai output.
dan kita perintahkan untuk membuat relaynya off dulu, jangan langsung bekerja. Oke. Nah, sebelum lebih jauh, mungkin saya akan sedikit perbaiki code kita yang kemarin ya teman-teman ya, untuk membuat dia lebih rapi saja. Biasanya RFID itu kan ditulis dalam kode heksadesimal ya teman-teman ya. Nah, kemarin kan kita di sini sudah mengambil nilai dari identitas dari kartu yang kita tempelkan ke modul RFID. Tapi yang kita ambil keempat bagiannya dari indeks 0 sampai indeks 3 itu bentuknya adalah nilainya adalah dalam byte ya teman-teman ya. Makanya namanya UID byte. Oke, user ID byte, berarti dalam bentuk byte. Nah, kita akan convert dia menjadi heksadesimal, teman-teman. Tinggal kasih koma saja sini jadi hex. Oke. Dan yang ini juga hex, hex, hex. Tekan upload. Berhasil. Kita cek di serial monitor. Sekarang saya akan tempelkan kartu ini. Oke. Nah, perhatikan teman-teman. Kodenya sudah berubah ya. Kalau teman-teman mengikuti video yang sebelumnya, kode yang muncul tidak seperti ini ya, teman-teman. Jadi ini ada sudah menjadi heksadesimal di sini. Nah, untuk itu supaya lebih rapi lagi, oke, kita akan pisahkan masing-masing array menggunakan titik 2 ya, teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya? Berarti di bagian ini harus kita tambahkan tanda titik 2 ya, seperti ini teman-teman. Di sini juga sama, kita tambahkan titik 2 dan di sini juga kita tambahkan titik 2. Oke, sudah semua. Kita upload ulang. Selesai, kita coba nyalakan lagi serial monitornya dan kita tempelkan kartu lagi ya. Oke, nah perhatikan teman-teman. Jadi lebih rapi sekarang kode dari RFID kartu ini kita, chipnya ya. Jadi array yang pertama mengandung nilai 17, yang kedua 89, yang ketiga CA, yang terakhir 5. Ini ada CA karena dia heksadesimal ya teman-teman. Ingat heksadesimal itu sampai F. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini kan 2 digit semua sebenarnya. Lebih enak dilihat. Sementara digit terakhir ini 5 ini kan harusnya 05 penulisannya, bukan 5 ya. Nah, kita juga bisa rapikan ya. Ayo. Kita gunakan for loop saja. Biar lebih rapi lagi. Nah, ini sebenarnya sekaligus teman-teman belajar bagaimana menuliskan code yang rapi ya, teman-teman ya. Oke, kita tulis NTI mulai dari 0. Terus I kurang dari samaran 3 karena nanti indeksnya sampai 3. Baru I++. Oke, nah apa yang mau kita lakukan? Kita akan melakukan hal yang sama ya hasilnya dengan ini teman-teman ya. Cuman dengan code yang lebih pendek. Kalau ini kan satu persatu arraynya kita tuliskan kayak nih. Nah, dengan for kita tidak perlu. Cukup tulis sekali saja. Berarti ID sama dengan ID plus. Oke, nah ini cukup kita tulis sekali saja. Copy, paste. Ini kita ganti I. Oke, jadi dia akan menambahkan dengan dirinya sendiri. Dia update terus ya sesuai dengan I-nya ini. Dimulai dengan I-nya 0, nanti ini 0. Berikutnya nanti I-nya jadi 1, nanti ini juga 1. Berarti 0 ditambah yang 1. Sama seperti ini, 0 tambah yang 1.
Begitu seterusnya sampai yang ketiga ya teman-teman ya. Nah, kita coba upload dulu. Ini kita komen dulu karena kita tidak pakai ya. Oke, ada kesalahan di sini. Oh, kita lupa kasih titik koma ya. Upload ulang. Oke, berhasil. Kita munculkan lagi serial monitornya. Kita coba kasih kartunya. Oke, berhasil ya teman-teman ya. Tapi kita harus kasih titik koma, titik dua lagi untuk memisah masing-masing hexnya ya. Close. Nah, bagaimana caranya? Bisa saja di sini kita tambah ya. Di sini tambah titik dua. Seperti ini. Coba kita upload. Nah, kita cek hasilnya. Oke. Coba kita tempelkan kartunya. Tup. Nah, perhatikan teman-teman. Ini titik duanya di ujung juga masih ada titik dua. Kita tidak mau hal ini terjadi kan? Nah, seperti apa kita mengakalinya teman-teman? Nah, kita maunya kalau dia sudah indeks ketiga, ya kan? Kita mau sudah tidak ada lagi titik dua di sini. Nah, ada satu cara baru teman-teman saya tunjukkan di sini ya teman-teman ya. Namanya adalah menggunakan operator ternary namanya. Operator ternary ini sama saja dengan if else, cuman dia lebih singkat penulisannya. Dan dia harus ditampung dalam variabel ya teman-teman ya. Tidak, kalau if else kan tidak perlu bekerja langsung. Oke. Nah, kalau ini dia tipenya memberikan kita nilai. Jadi nilai harus kita tampung di satu variabel. Nah, variabel kita kan sekarang ID. Nah, coba kita lakukan sedikit di sini menggunakan operator ternary. Buka kurung. Kondisinya apa teman-teman? Kondisinya jika I sudah mencapai 3, berarti kita tulisnya apa? Buka kurung I sama dengan 3. Ya. Nah, apa yang mau kita lakukan kalau I sama dengan 3? Kita mau dia tidak memberikan apa-apa kan, tidak ada titik dua kan, maka kita buat petik-petik saja. Oke, karena kan ini string. Kalau petik-petik berarti dalam string dianggap tidak ada apa-apa. Baru titik dua. Nah, titik dua ini pemisah ya teman-teman ya. Kalau tanda tanya ini pemisah untuk kalau benar I-nya 3, lakukan yang di sini. Tapi kalau I-nya bukan 3, berarti lakukan yang di sini. Kalau I-nya belum sampai 3, kita maunya dia ngeprint apa? Titik 2 kan? Nah, maka kita print. Tanda petiknya di tengahnya kita isi titik 2. Berarti ini yang akan di print nanti. Ya, teman-teman, paham? Nah, setelah itu kita tutup. Baru titik koma di luar. Oke? Jadi cara bacanya begini, teman-teman. Jika I-nya sama dengan 3, maka lakukan ini. Kalau dia bukan 3, maka lakukan yang ini. Simple kan? Nah, coba kita upload ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, kita lihat. Saya akan tempelkan kartunya. Ya, muncul ya teman-teman. Lihat, titik 2-nya sudah tidak ada. Kenapa? Karena ini kan indeksnya sudah 3. Dia tidak muncul titik 2. Nah, itu gunanya ya, operator ternary teman-teman. Itu sangat berguna dalam hal ini ya. Kita close. Kita kan tadi mau kasih 0 ya. Kalau dia 1 digit berarti ada 0 di depannya. Ayo, kita coba. Kita gunakan operator ternary juga teman-teman. Berarti kita letakkan di depan sini. Oke. Buka kurung. rfid.userid byte. Oke. If rfid userid byte-nya yang indeks ke I ya. Jangan lupa indeksnya pada indeks ke I kurang dari 10. Nah, cara menuliskan 10-nya tidak seperti dalam angka desimal ya, 10. Tapi kita tulisnya 0x10. Oke, berarti kalau dia 1 digit, apa yang mau kita lakukan? Tanda tanya. Kita ingin memberikan angka 0. Berarti kita tulis 0. Oke. Di depannya ya, kita kasih 0. Tapi kalau tidak, ya berarti titik 2, titik petik saja. Sudah selesai. Baru plus yang berikutnya ini. Oke. Jadi dia hanya yang code yang ini hanya akan dilakukan ketika user ID-nya hanya 1 digit, maka dia akan simpan di depannya
ada angka 0 di depan ini ya, teman-teman ya, di depan yang ini ada angka 0. Tapi kalau tidak, ya dia tidak melakukan apa-apa di sini. Oke, coba kita upload. Oke, kita nyalakan serial monitor. Kita tap. Nah, berhasil ya teman-teman ya. Perhatikan, sudah muncul angka 0 di sini. Oke, sudah berhasil kita memperindah tampilan dari user ID kita ya di modul RFID kita. Oke, kita close. Nah, sebenarnya bukan ini yang mau kita lakukan dari tadi ya. Kita ingin memerintahkan solenoid kita untuk bekerja. Ya, simple ya. Kita catat dulu nilainya, teman-teman. Oke, untuk yang putih, nilainya segini. Kita pastekan di sini. Kita tidak pakai yang ini lagi ya. Kita sudah ganti. Oke. Nah, untuk yang berikutnya, kita nyalakan lagi. Untuk yang bulat, ya, ini kodenya untuk yang bulat. Kita copy. Dia warna biru ya. Oke. Nah, berarti di logika di sini kita juga ganti ya. If ID-nya bukan ini lagi, tapi ini. Copy. Paste kalau yang biru. Copy. Paste. Nah, sekarang ini ya teman-teman ya. Nah, apa yang dilakukan kalau dia ID-nya yang ini? Kita ingin selain menyalakan LED, kita juga ingin membuat door lock-nya untuk bekerja ya. Berarti kita perintahkan digital write relay on. Kemudian kalau dia yang pakai yang biru, kita akan buat dia relay-nya off ya teman-teman ya. Berarti digital write relay off. Oke, kita coba upload ya teman-teman. Oke, kita nyalakan serial monitornya. Perhatikan teman-teman, saya akan menempelkan kartu yang putih dulu. Dari coding kita seharusnya dia masuk ya teman-teman ya, ini door lock-nya. Silindernya harusnya masuk, saya tempelkan. Ya, berhasil, dan LED juga nyala. Sekarang saya tempelkan yang biru. Ya, dia keluar lagi, artinya tidak terkunci lagi, oke? Kalau saya pakai yang putih lagi, ya, dia mengunci. Saya buka. Ya. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Silakan dicoba teman-teman, semoga sukses. Dan semoga apa yang dipelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Oke? Bagi teman-teman yang baru datang, silakan di like, comment, subscribe, dan di share ya teman-teman untuk teman-teman lain yang membutuhkan. Terima kasih sudah menonton video ini. See you in the next video.